فخرق العوائد بظهور شيء من عالم القدرة. Di atas kata ipara, di bawah Allah atas saja. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di atas. Fakharul awaidi Babuhuri syai'in min ahamil qudrati La yakrimullahu bihi illa man kharaqa awaida nafsihi Wa fani'a iradatihi Wa hubudihi. Bermula menyalahi adat yang terjadi di diri seseorang dengan dizahirkan oleh Allah akan sesuatu dari alam kudratnya Allah, maka menyalahi akan adat itu la yukrimullahu bihi, tidaklah memberikan karamat itu Allah dengan menjadikan sesuatu menyalahi adat. Bagi wali namanya karamat, bagi Rasul namanya mukjizat. Orang yang dimuliakan Allah dengan karamat atau dengan mukjizat ialah man kharaqa awaida nafsihi, orang yang juga menyalahi adat dan kebiasaan nafsunya nakal, seperti ujub, seperti sombong, seperti mengaku-ngaku atas berisi kelebihan. Apabila itu disalahinya, dilawannya, Allah akan beri perkara menyalahi adat juga. Tinggalkan yang biasa, kau akan dapat yang luar biasa. Kebiasaan nafsu yang nakal ditinggalkan. Di antaranya mengaku-ngaku nyakadapinan nafsu ini yang amarah itu nafsu nang balung pinandu. Lalu mengaku suci nayata, mengaku alim nayata, mengaku harap, mengaku hebat, itu orang masih berisi nafsu amarah namanya. Kemudian naik derajat nafsunya menjadi lawamah, telah menyalahkan niatan dirinya, telah menyalahkan niatan dirinya. Sini ya. Orang sudah menyalahkan lawan dirinya, sadar mengaku suci itu tersalah, cuma wae-wae ya nangaran pakuh asalnya terbiasa. Jadi belum mahir lagi nih menginan diri Tuhan, belum mahir, nangaran belum mahir, bersepeda ini belum mahir, bisa tikungan rabah, ngaran yang belum mahir. Nah, mahirnya kadang siapa? Nah, nafsu asalnya mahirnya mengaku-ngaku suci, mengaku-ngaku halal, mengaku-ngaku hebat. Lalu ini mencoba setelah dapat hidayah sadar, oh itu tersalah. Karena nafsu itu Allah, berarti ini tergelincing. Nang alim itu Allah, berarti ini tergelincing. Nang harap, nang hebat itu Allah, berarti ini tergelincing.
Arti kedinding di sini ya kada tinandu. Nah, lalu dimamainya nafsu nakal kada tinandu tadi lawamah sudah untung sudah orang kena sampai kepada mutmainnah. Mantap pinandu banget sudah. Walaupun inya sugih, inya pinandu. Nang sugih itu berdaya. Walaupun punya penugihnya di dunia nomor 1, inya penugihnya, tapi inya menandui sangat jelas nang sugih itu siapa. Ya. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia paling sugih, kalau boleh dikatakan nomor 1 di antara semua yang ada. Tapi sebenarnya tidak ada lawan. Kan kalau nomor 1 ada nomor 2-nya, kalau nomor 2 ada nomor 3-nya. Ini kedua lawan yang memiliki diizini oleh Allah ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min 'ulumika 'ilma al-lawhi wal qalam. Setengah yang nampak dari kepemurahannya baginda Rasul, dunia seluruhnya beserta isi-isinya. Berarti kesugihan tadi. Ya. Wa barrataha nang lalawanannya. Ya heran. Justru itu karena surga itu ampun sidin diserami waktu boleh masuk. Nya ampun sidin. Nah lain kadang-kadang bolehnya masuk dulu sebelum kiamat. Masuk sidin. Kadang-kadang kau menang tuan rumah. Kadang-kadang kau menagur tuan rumah anak masuk. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min 'ulumika 'ilmal lawhi wal qalam. Sebuah kenyataan ilmu bahwa pengarang Burdah menyatakan setengah dari kepemurahan yang nampak dari baginda Rasul adalah seluruh isi dunia. Nah, Rasulullahnya yang paling sugih nih kayak apa? Sidin pinandu. Kadada sombongnya, kadada agak-agaknya dengan apa yang dijulung tuh. Sampai sidin memilih lapar, sampai sidin ma'anak batu yang dingin di atas parut untuk mengobati lapar. Kenapa? Melajari lawan umat. Memegang dunia itu harus lihai kumpu. Kalau ada lihai kumpu, timbulan muncul penyakit. Penyakit sombong timbul, penyakit mengaku sugih timbul, penyakit kada tahu dikawan lagi timbul. Asal waktu miskin serantang sombong sudah sugih arah menabur lagi. Itu namanya bincul penyakit hati, bebangkak-bangkak hati, dipukul oleh dunia. Rasulullah mengajari sederhana aja ya. Selamat daripada tinju-tinju dunia. Nah. Kayak apa sih sugihnya dibanding kita? Nang secuil kucilak. Nah, kucilak itu kan jatuhnya kucilak. Nang kucilak ini sugih anak mengaku sombong sedang ya. Lalu cucu saya Rasulullah diberi perkara yang ada macam-macam. Karena sidin juga melawan hawa nafsu sidin. Han jadi nang dapat maunah
Kenapa bila tangannya dia bayarkan sampai garing? Mau ngarannya bagi orang ahli ibadat, inya melawan hawa nafsunya, itu dia amalan. Nang hatan suci itu kada mengaku suci, hatan harap kada mengaku harap, hatan hebat kada mengaku hebat, itu dia amalannya. Kenapa? Inya pinandu datang dari mana? Nak mengaku-ngaku, mun urang dari hatannya ampunnya, inya melihat urang ampunnya, kada kau mengaku-ngaku, kada kau model hendak mengakui suci, mengakui alim, mengakui harap, kada usah menghimat-himatnya, kada mengaku tuh model kayak spontan ujar inya undar omak. Kenapa? Inya pinan nah bagus pinan dua berada wa faniyan iradatihi, dan inya kada memandang fannya kada memandang an iradatihi, bahwasanya inya baisi iradat, yaitu kehendak yang berguna dan berfungsi. Nya kada merasa dan kada memandang dan kada mengakui bahwa inya berisi kehendak yang berguna, walaupun inya sudah diberi makom apa aja kehendaknya kabul. Belum angkat tangan, hanya bergeretek, datang sudah sesuatu yang digeretekakan. Ujarnya, ini kisah orang, bukan kisah unda. Ini kisah kehebatan, kebesaran, kekuasaan Allah. Tidak ada di dalam kejadian ini kisah menunjuk ke unda. Ini kisah anak panah menuju kepada Allah. Inya pinandu. Mulai dari adat. Daging ditatak oleh lading, itu adat namanya. Ada lading, padat daging, karena ditatakan, inya menyatakan di dalam hatinya ini kisah tentang Allah. Itu aja. Tidak ada kisah tentang lading menatak daging. Yang ada nampak hanya kisah Allah lah yang kuasa. Mulai dari adat hingga lahir perkara menyalahi adat, berjalan di atas banyu. Lading digantalakan ke bulu Nabi Ismail kada pagat. Api dicuculakan ke badan Nabi Ibrahim kada meluyuhi. Di situ pun nampak kisah tentang Allah, baik nang melihat kejadian atau nang merasa, yaitu Nabi Ibrahim itu sendiri. Baik yang melihat kejadian Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail yang merasa dengan itu kejadian, mereka berdua memandang ini kisah tentang kebesaran Allah. Kisah Allah ini yang mereka pandang, film Allah ini yang mereka lihat. Maka film ini live, siaran langsung terus. Nih orang pinandu, ada kita nih lalu kita menunda nama anak ya pasti jadi. Nah kita ndak wali bang, nah ndak kotruk bang. Itulah cerita tentang kita. Aturannya kada boleh cerita tentang kita tuh kita rasa-rasakan. Nang kita rasa-rasakan cerita tentang orang. Mulai babila awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqam. Permulaan yang wajib bagi mukallaf lagi anom sudah harus bab penandu itu dimantap-mantapi supaya jangan tersalah. Jadi lagi anom belum belajar pinanggo lalu mengkhutbah orang kada pinandu mengkhutbah jadi qori mengaji napas panjang suara bagus lagu bagus ngarang kada pinandu pasti tersalah nya kada pinandu. Jadi imam taraweh kada pinandu, ngaran kada pinandu. Tukang baca maulid kada pinandu, ngaran yang kada pinandu, apa kada pinandu. Nah jadi awal wajibin 'alal insan, pemulaan yang wajib ma'rifatul ilah,
pinandui dulu Allah Ta'ala. Dan itu awal-awal yang wajib. 13 tahun Nabi di Mekah hanya pembicaraan ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum. Ketuhanan aja yang dibicarakan. Meminandui Tuhan itu ya siang dan malam yang dibicarakan. Nah, apabila sudah seseorang tadi melawan hawa nafsunya dan kadang merasa berisi kelebihan termasuk kehendak, ilmu, sama, basar dan lain sebagainya, kalam. Ini bila bersuara gunung dihancur, ini bila menunjuk gunung terbulangkir. Ini kada berisi itu ini. Semua itu kisah ulang. Di dalam cerita yang terjadi dalam hidup dan kehidupannya, ini kisah orang. Jaruran bari dengan 2 jakah ya. Nah, itu sudah. Kalau bahasa kampung lagi, genah jakah sudah. Genah. Apa kok mantap penjaka sudah. Nah, mantap penjaka sudah. Yang penting itu kan itu tadi Pak, pinando, mana anu minum pinando, senyum terus tentang orang pinando, gilaan. Pinando namanya. Wa man lam yasil ila hadzal maqam, barang siapa belum sampai kepada menghilangkan keakuan, ringkas kata balung pinandu. Nah, ini orang balung pinandu lalu ya timbul yang aku sugi, yang aku angin, yang aku harap. Maka orang ini bilangnya dipuji umana ngaran tapi lambung. Tapi bila coba jadi hina masa parah. Kenapa? Ini mengesahkan dirinya. Ini mengesahkan dirinya. Orang yang mengesahkan dirinya pasti hendak dipuji kada mau dihina. Tapi kalau orang mengesahkan Allah, kada tentang dirinya. Orangnya mengesahkan Allah, matanya berbicara melihat kisah Allah, telinganya mendengar kisah Allah. Waktu orang menghantamnya, ia kada merasa karena ia sedang asik nonton kisah orang. Nah, belum sampai misalnya, belum pinandu, dan itu kebanyakan kita orang awam ini ya kata itu sudah awam bungul. Ya sudah awam naik bungul orang. Rukun wudu ada tahu belum nanti tahu. Rukun wudu berapa? Terbuat gayung, sabun. Rukun Islam ini ditakuni 6, bingung pengulo. Sambil tipanya pengulo, mencap doa syahadat, sembahyang, berzakat, naik haji, puasa, bersunat. Nomor 6-nya ini bersunat. Maka 5 aja rukun Islam, kenapa ada 6? Jadi pengulo ini sangka baik-baik menggiringnya dulu. Sambil tipangnya pengulo, menyalahkan berusidin, sekalinya bersunat. Kada rukun Islam bersunat. Lelakian disunat, ya kulfah tuh, iya. Tarik nih bawah, ikas helm, itu kan, ikas helm, terang kata, ada sudah ada. Ya, nah ada berbinian, nang patuh bergaduhan ayam enggak? Adalah di mana namanya? Di patok gitu nah, bila ayam itu lagi memacah, lalu ada aja kuritis ini nah, ujar orang dua pengaku lah. Kan sesuatu pamah malakan, nama kuritis ini kan, bebinian. Yang ini ada fatwa bahwa bebinian itu jangan disunat supaya menimbulkan gairah seks. Nang bersunat bukan kesenangan. Berapa laki-laki yang tergoda, lelakian ini sebutin nafsu bebinian 9 kalah lelakian. Ayo, idza qamat dzakar amiyal basar. Ya, bila sudah mengitu bangun, heng. Konsep
Astagfirullah, terculuk kenapa terculuk? Mulai memacul salawat, memacul sate, membawa ke kamar, mencium, menjepai. Astagfirullah, ya terculuk kenapa? Setengah jam mukadimahnya aja. Terculuk jangan. Ya tuh, kada dengan terperkosa tuh kada. Jadi orang yang bangun pinandu layak semau kada jangan layak semau, jangan mengharap-harap dapat karomat, dapat perkara menyalahi. Nah, kenapa perkara menyalahi adat itu ada? Apakah kita boleh belawan beramal menuju itu? Kada boleh. Apakah kita memati nafsu tujuannya itu? Kada boleh. Kita tetap karena Allah. Karena memang yang ada ini cerita hanya cerita Allah. Kemana lagi kita harus menuju kecuali kepada lillahi ta'ala. Tapi kenapa karamat itu ada? Kenapa mau tolak ukur? Hanya tolak ukur bahwa bila bujur orang itu melawan nafsu, bujur menyerahkan segalanya kepada Allah, maka diberi Tuhan karam, diberi Tuhan maunah. Untung besar orang-orang yang telah berjuang melawan hawa nafsu. Kada lagi mengakui alim, kada mengakui suci. Masya Allah, walaupun ada orang wali yang mastur, yang tersembunyi, yang makomnya jarang diziarahi, tapi yang masyhur ya buktinya. Kada pagat orang dia. Datuk Kelampay itu berapa ratus tahun sudah meninggal, namun masih sanggup mengongkosi orang yang hidup. Kenapa? Karena ini beliau orang yang telah berhasil kharqi awaidin nafsi, melawan nafsu yang hendak mengaku-ngaku itu tadi. Nafsu itu sifatnya itu karena mengesahkan dirinya, dilawan oleh Sidin dan berhasil. Guru Sidin diantaranya Syekh Samad Al-Madani radhiyallahu anhu. Wa in dhahara lahu ma suratihi fa in dhahara lahu mana. Jikalau zuhir jua lahu lawan man lam yasul, urang yang belum sampai kepada pinandu, ma oleh sesuatu yang menyalahi adat, fi suratihi karamatun, bentuk zahirnya karamat, karamatun fi suratihi, mubtada muakhar, khabar muqaddam. Maka apabila pinanya menyalahi adat tapi belum pinandu leginya sedikit diamalkannya, saya bagi ilahu, maka nang bagusnya lawan orang nang belum pinandu tapi diberi kelebihan an yakhafa, bahwa ini khawatir dan takutan minal istidrak, siapa tahu ini lanjuran. Seorang gawian nakal, hati pulang banyak lupa lawan Allah, tapi kenapakah bila berdoa kabul? Orang dari didoakan tapi orang anak mati didoakan makasih mati. Ada kelebihan-kelebihannya itu nah. Sedangkan seorang belum pindu apa kesah diri masih tampil, kesah mengaku-ngaku harap masih ada, tapi kenapa diberi kelebihan? Hendaklah hati-hati. Kalau tidak ini, kalau jadi kita kada sombong, jadi kita kada koyo, jadi kita kada agak. Kenapa? Kalau istidrak ini lain keramat, seorang gawian menyala masih. Wal makri, kalau tina ini kada bujur tanda benar seperti tipuan. Tipuan itu kan kada bujur. Jadi kalau ini kada bujur tanda bujur, usia ini istidrak atau tipuan, dikira bujur kalinya kada.
wala yuhibbu dzalik, dan kada boleh kita menghendaki benar karamat itu, wala yatlubuhu, dan kada boleh menyasah-nyasahi benar lawan karamat. Hidup kembali supaya berkaramat bukan kita seorang. Hidup kita ini tujuannya satu aja, dalilnya di Quran. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, ay liya'rifun. Kita tujuan hidup itu satu aja, hendak melihat orang hebat. Hendak melihat orang yang hebat itu hendak kita lihat, dan hendak kita puji. Oleh karena itu, orang-orang yang jalannya salawat kepada Rasulullah, mereka merindukan orang yang hebat ini. Paling mulia makhluk adalah Rasulullah. Paling hebat makhluk adalah Rasulullah. Karena beliau kekasih Allah. Pikiran kita sebutin aja, hendak melihati lawan orang yang hebat ini. Nang hebat ini. Tertanamlah cinta dan rindu. Ya nang basyirul muhibban. Ya Allah, beri kegembiraan hati ulun, mata ulun, orang yang mencintai dengan Rasulullah bertemu dengan beliau, walau diru'yah, walau hanya di dalam mimpi. Ini tujuan hidup kita. Ini tujuan hidup kita. Ingin melihat Rasulullah yang hebat, yang mulia, yang afdalul khalqi 'alal itlaq, nabiyuna wa habibuna. Manusia paling hebat, manusia paling hebat, hendak kita itihi, hendak kita lihati siang dan malam. Bukan hendak melihati diri, bukan hendak mengesahkan diri, tapi hendak melihati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jalannya orang-orang bahari mengajari, gawilah apa yang digawi oleh Rasulullah, berakhlaklah dengan apa yang telah dimiliki akhlak oleh Rasulullah. Barang siapa melaksanakan ibadah yang pernah digawi oleh Rasulullah, maka saat itu dia seperti melihat sedang Rasulullah menggawi. Apabila dia memiliki akhlak yang pernah dimiliki oleh Rasulullah, maka ketika itu walaupun di dalam dirinya akhlak itu, dia enggak melihat dirinya, dia melihat seakan-akan dia melihat Rasulullah sedang berakhlak seperti itu. Dia enggak mengaku dirinya ada, bahkan kada mengaku dirinya siapa-siapa. Yang ada di benaknya dia, beginilah Rasulullah punya akhlak. Beginilah Rasulullah salat, beginilah Rasulullah berzikir, beginilah Rasulullah bertasbih, beginilah Rasulullah tafakkur, beginilah Rasulullah menahan marah, beginilah Rasulullah bersabar. Siang malam dia hanya melihat akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan dia. Sampai kerinduan pun membara, akhlak pernah dilihat, amal ibadahnya pernah dilihat, dan setiap saat dia melihat terus lawan amalnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, selalu dia lihat. Karena apa? Dia mempraktekkan dalam hidupnya apa yang digawi oleh Rasulullah, lalu ditontonnya akan itu amalan ini jadinya amalan Rasulullah, bukan amalan saya. Ini akhlaknya Rasulullah, bukan akhlaknya saya. Hingga dia semakin ingin melihat orang yang punya akhlak ini. Ingin sekali melihat orang yang punya akhlak ini.
sesungguhnya aku tiada dusta, benar, serius mencintai akan baginda Rasulullah. Kalimat ini litauhid. Selalu mencintai, menyukai selalu ingin ingat, memandang, melihati Sayyidina wa Habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dia punya akhlak pemurah, dia ingin melihat Rasulullah. Dia memiliki akhlak suka senyum kepada siapapun, ingin melihat Rasulullah. Ia suka salat karena ingin melihat Rasulullah. Semua yang dilakukannya, zahir ataupun akhlak, ingin melihat Rasulullah. Ya Allah, berikan kabul agar ulun gembira melihat orang yang punya akhlak. Walau buruk, sekalipun hanya di dalam mimpi. Menra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Barang siapa pernah melihat aku, kata Nabi, di dalam mimpi, orang itu sebelum mati akan melihat aku di alam jagat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini tujuan kita. Ini cita-cita kita. Bukan cita-cita kita untuk menampilkan diri. Orang alim ingin melihat Rasulullah dengan mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmunya. Pejabat-pejabat ingin melihat Rasulullah dengan mengamalkan adil dan mengayomi akan rakyatnya. Karena itu akhlaknya Rasulullah bukan akhlaknya pejabat. Mengajarkan ilmu, beramal, itu akhlaknya Rasulullah, bukan akhlaknya orang alim. Rakyat, sabar dan syukur, itu akhlaknya Rasulullah. Agar orang alim, pejabat, masyarakat semua melihat Rasulullah. Maka siapa memandang Rasulullah, Allah suka, Allah gembira. Siapa yang mendoakan Rasulullah selalu ditambah-tambah rahmat, maka kampung itu akan bertambah-tambah akhlaknya Rasulullah, akan bertambah berkahnya Rasulullah. Tapi orang yang suka tidak membaca salawat, mendoakan Rasulullah, maka rahmat pun kurang. Akhirnya berkah pun hilang. Mudah-mudahan kita bisa melihat Rasulullah. Sembahyang kita melihat Rasulullah, berzikir melihat Rasulullah, duduk melihat Rasulullah, berbaring melihat Rasulullah. Tidak ada kekasih di hatiku kecuali Rasulullah. Tidak ada yang selalu ingin kurindukan dan kuitih, kulihati siang malam, kanan kiri, muka belakang, dalam luar, atas bawah, kecuali Rasulullah. Ini tujuan. Nah dari karena itu, nang dalung mengerti ini lalu memandang diri. Itu tak? Nah anu mana sekolah SMP hanya jambul. Karena tidak ada pinandu, dia menyisahkan dirinya. Tapi yang pinandu bersulit juga, berjambul juga, berbungas juga, tapi tidak ada menyisahkan dirinya lagi. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Belainnya di situ aja. Nah ada pinandu, nggak mau. Tapi mudahan kita jadi orang pinandu. Ini sebenarnya kita mengesahkan kekurangan kita, kebungulan kita, itu Pak. Dan kita kagum dengan kelebihan wali-wali, orang soleh yang udah berhasil, pinandu, ma'rifat, untung bonol mereka. Jadi kita akan dapat misalnya, jangan putus asa, cintai mereka, harapan bisa mengumpul sama mereka. Kada awas sudah mengkayu bubuhannya tengah, umpat rombongan bubuhannya barang lagi.
Kata kawadah baca maulid kada bisa, baca syair kada bisa. 4 rombongan maulidnya datang lagi. Karena bila jurang rombongan maulid ke kamar 4 juga si umul. 4 juga ke kamar makan pengganjanginya. Dan masuk romo. Nah, akhirnya Fa'in ahabbahu, siapa hendak dirinya memiliki kelebihan, awalabahu, atau harga-harga bahwa inya menampilkan dirinya, inya menampilkan kelebihan inya, karena dari kejadian ala baqa'i ma'iradatih, itu menunjukkan bahwa inya masih mengesahkan akan dirinya dengan kehendaknya. Berarti kisah inya, maka wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jadi mudah-mudahan nang menuntut ingin melihat orang lain ingin melihat orang, pejabat ingin melihat orang, masyarakat ingin melihat orang. Jadi tidak ada menampilkan diri, tapi tetap apa gaya orang itu yang betul. Oleh karena itu kita minta kepada Allah, ya Allah beri kami mutabaah kepada baginda Rasulullah SAW. Karena nang selamat itu nang ditiru Rasulullah, nang cegar ke surga itu nang ditiru Rasulullah. Maka itu ya lagi kurang ini jadikan beliau sebagai imam di depan, kita makmum di belakang. Apa gawi beliau kita turuti dan kita merasa inilah perbuatan beliau, inilah akhlak beliau. Beruntung besar orang yang telah memandang akhlaknya Rasulullah. Rugi gono kalau orang bersabar merasa itu akhlaknya ini. Rugi gono orang yang bersabar menganggap itu akhlaknya ini. Sabar itu kan sakit. Imbal itu karena diakui kader pahala. Rugi orang yang bersyukur merasa inya nang kawa bersyukur. Untung kenal orang yang bersyukur melihat akhlaknya Rasulullah. Untung kenal orang yang sembahyang melihat akan sembahyang Rasulullah. Untung besar orang yang puasa melihat puasanya Rasulullah. Tidak ada jalan selamat selain daripada pintu Rasulullah masih terbuka. Jalannya di mana? Mutaba'ah. Dalilnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian ingin mencintai Allah, Allah mencintai kalian, fattabi'uni, turuti Rasulullah. Itu aja jalan selamat. Tidak ada jalan lain. Mudah. Orang alimnya memandang Rasulullah, pejabatnya memandang Rasulullah, masyarakatnya sabar syukur memandang Rasulullah. Amin, amin ya Allah, amin. Lalu rame. Lalu bilanya acara kisah Nabi cagatan telinga beratan. Karena kekasih yang dikisahkan, karena orang yang dicintai yang dikisahkan, karena orang yang dirindukan yang dikisahkan. Seakan-akan kisah Rasulullah-Rasulullahnya ini ada di hadapan mata. Seakan-akan beliau dihayalkan, dibayangkan, seakan-akan ada cungol di hadapan. Anfiyul anfiniyul faminuniyul haji. Rasulullah itu beliau mancung yang sangat indah. Bibir muntung halus seperti bulakan marukni. Jadi membayangkan hukumasnya sidin terbayang. Jadi kontak khayalan atau ingatan dengan baginda Rasulullah SAW. Orang bungas ada sombong karena di atas yang bungas adalah yang bungas. Siapa dia yang punya bungas? Baginda Rasulullah. Tubuh beliau tanpa minyak harum sudah berbau harum. Allahu Akbar. Hebat. Kada minyak harum bau harum. Bahkan semua orang Makkah dan Madinah tahu Rasulullah tadi baru lewat di gang ini. Kenapa? Bau harumnya khas milik baginda Rasulullah SAW. Bahkan kata ulama seminggu lebih bau harum itu masih ada di gang. Lihat hebatnya Rasulullah, pilihan Allah.
Berjalan sama orang yang tinggi, berduduk bahu beliau yang paling tinggi. Pokoknya siapa aja yang tinggi-tinggi kumpul sama Rasulullah, dudukan mereka pasti bahu Rasulullah paling tinggi. Allahu Akbar. Lalat tak pernah singgah di batang tubuh sang mulia. Tak pernah. Lalat tidak pernah hinggap di awaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam yahtalim taha qattu abada. Kada pernah bermimpi nang kayak itu Rasulullah. Jadi mun kita malam-malam tiap malam bermimpi itu. Ada apa nih jauh lawan Rasulullah? Subuh mandi wajib. Mimpi tiap malam. Memperkosa ini, mimpi memperkosa itu. Kenapa nih aku jauh sama Rasulullah? Umar waqa'at babatu. Dan kada pernah lalat itu singgah hingga kotoran-kotoran Rasulullah itu bunyi membuka, menerima. Saat Nabi hendak qada hajat, pohon-pohon berjalan seperti punya kaki melindungi batang tubuh yang mulia. Saat beliau berjalan di siang hari, keredaan bayang batang tubuh beliau pertanda matahari kalah dengan sinar batang tubuh beliau. Beliau memang menghadap ke muka, tapi belakang beliau lihat seperti beliau melihat ke muka. Kada pernah menguap seumur hidup beliau. Kita berapa itu kawan manusia akan kita menguap. Gigi kada bersikat. Karena zalika bila masih menginginkan dan mahaga-haga kelebihan untuk dikisahkan tentang diri kita, itu berarti kita masih bakawan lagi dengan kehendak seorang, dengan kelebihan seorang, iradatihi wa sam'ihi wa basarihi wa kalamihi wa qudratihi bal wa wujudihi, baqaihi ma'a wujudihi, baqaihi ma'a qudratihi, baqaihi ma'a iradatihi, baqaihi ma'a ilmihi wa ghairu. Masih lagi memandang seorang yang tawa, seorang yang berkehendak, seorang yang alim. Kenapa? Hendaknya seakan disimpan. Maka hidup wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan paham bertahan. Wa hudud wa 'ahdan fa kaifa tukhraqul awaid liman hadhihi sifatuhu. Bagaimana diberi karomat perkara menyalahi adat orang yang masih kayak ini, yaitu terdinding sifat yang dimilikinya. Kayak apa orang yang terdinding anak dapat karomat, ini aja masih terdinding, ini aja belum tahu Rasulullah, ini aja belum tahu Allah Ta'ala, bahkan namanya kenal selama ini dirinya sendiri. Kerjanya miminan duit seorang jahanya, seorang alim, seorang larat, seorang hebat, maka orang ada takut seorang berkisah. Insyaallah mudah-mudahan. Ala sabilil karamati, bagaimana bisa diberi karamah orang-orang yang seperti ini? Istilahnya belum lagi melawan hawa nafsu. Nah jadi kalau nafsu kita lah dari awal mengurangi makan ya, itu memang awal. Jadi makan tuh jangan tapi bencang-bencang, karena pecah piring. Pecah piring yang terlalu bencang makan. Maksud gancang di sini ya keliwatan batas tuh. Minum terlalu kencang, jangan sederung. Tapi itu hal biasa. Ya Allah. Coba sifat nafsu yang paling nakal apa? Mengaku-ngaku. Itu nanti musuhi benar, dilawani benar. Makan tuh pilih, kena bagus.
Anda mau makan bercoli ayam, mau bagus. Karena kita orang sarwan sahabat kelari nang julung orang ada makan enggak. Maka tuan guru adalah bersupan. Akhlak ketahuan orang. Dah aku pada makan ini, jadi aku patuh makan ayam. Bersupan tuan guru berulang, kayak itu pandir. Enggak berakhlak lalu lah. Orang tuan guru itu julung orang ayam nggak makan, julung orang sahabat nggak makan. Karena dimakan orang gitu boleh. Nanti ya. Kebuan ke malam Sabtu nih, ya Allah. Datang, tonton, tapi kenanya ada dia dapat roti kesiannya. Nang dulu datang dapat roti, ada nang dapat ini dapat itu. Ini mahal ini abangnya pasti sampai percaya aja. Ikan menuntut ilmu ini kan gampang memakan orang yang menuntut ilmu ini lebih abal dari membangun 70 kali Ka'bah. Ka'bah itu hancur dibangun 70 kali. Hanya serta buat banyonan ke makan-makan orang penuntut ilmu, apalagi tunawisi di lapangan di ujung situ sudah. Sagan kami sekian beherak kalaunya keadaan darurat. Maka saya paruh. Saya masuk wisi. Nah, jadi memang wisi itu gunanya sagan merame dan beherak, bukan segan dijual. Banyunya disiapakan, dialirakan. Apa halanya normal lah. Dia syarat kena kan pauduan juga itu sudah diulahkan juga bergamatan. Nah, kita habis duit gara-gara itu kerja ruginya. Tapi bila habis duit gara-gara ada nilainya itu nanggur rugi, jurang duit kada berberkah. Kada berberkah duit. Habis kada berguna duit kada berberkah. Nah, orang berberkah itu orang yang berberkah. Nukar wajah, nukar roti. Kembali orang menuntut ilmu berberkah. Karena kan kita menagih di akhirat. Bujuk ada. Tapi menikah habis-habisan kada terkaruan habis jadi kita masuk ke bank. Prek bisi. Allah. Di situ ada 22 sedikit, di dalam sana situ ada 22. Kolam tuh kau aja diudui, bergamat patin banyak di dalam situ. Tapi boleh apa yang Nabi pada 20 apa? Udui aja. Cuma bergamat ya. Malam Sabtu rutin bawa ujunan sih. Mulai pengajian banjurnya. Buat pengajian baunya bulik. Bertulis ulang. Terima kasih guru ya. Alhamdulillah aja tenang. Patin itu belamak. Padahal kamu lalu kendaraan. Suara gaduh, bunyi mobil, hidup ya berlama kaulah. Jako ada orang kenapa yuk pempian ini yang hidup jako ini mengaji. Dia mengaji. Jadi ini pada dengar tiap malam Sabtu tapi itu dudukan nangalaannya. Jadi kenapa apanya berlama kai manis pada patin-patin nang di luar. Kacau. Jadi hidupnya kayak itu aja sekalinya pinando. Ada orang bahari sambil bergaya-gaya ya Allah. Tukang ano, baik tukang ano neng tukang mandi mayat. Isukan berjalan. Mana pian? Dia baca cari orang yang mati nih di sini. Baca cari orang yang mati. Kita lawas. Datang sidin pulang membulek. Kayak apa baje? Ada jual, terdapat jual orang yang mati. Keliling kampung di sini. Kadada sekalinya orang yang mati, nang ada tuh nang hidup aja. Orang makrifat. Bergaya aja pandirnya. Nang ada tuh nang hidup, nang mati itu dede. Nang mati itu ada teh. Berarti nang ada tuh nang hidup.
Jadi kisah nang hidup aja ini kita nih nggak bisa kisah. Kan cuma hendak jual kisah-kisah. Muha. Pun siapa? Bubuhan ikam ni pinanya lah, bubuhan nang ma'rifat bujur muha tu santai aja pinanya. Bejerawat muha. Oh berarti orang ma'rifat bila kada ampih kada apa-apa. Tu ngaran orang ma'rifat. Amunnya orang kada ma'rifat ya menyumpah itu. Apa ya obatnya jerawatnya? Supaya hilang. Sebutin aja, kalau jerawat supaya hilang, obatnya dengarkanlah. Kupur dingin, kandali hilang jerawat. Nah kan tadi batakon supaya hilang jerawat. Kada salah, supaya hilang. Menyapu pur dingin kandali hilang jerawat. Mana lagi ada yang melihat? Jangan orang seorang yang berpindah lagi ada di jerawat. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita hidayah dan taufiknya agar hidup kita pinandu, bukan kada pinandu, agar hidup kita terang bercahaya, bukan gelap gulita. Rasulullah dan Allah Ta'ala itu nyata dan kisahnya pun nyata, bukan diada-ada. Semoga hati yang sedang tidur terbangun, semoga hati yang ghaflah mulai sadar bahwa sebenar-benarnya orang yang nyata ini ada sudah di depan mata. Orang yang nyata ini bisa dilihat dan bisa dirasa. Orang yang nyata ini kada kawa didustai bahwa mereka berdua adalah kisah nyata alam semesta. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat dan doa kita. Mudah-mudahan kita sebahagiaan selamat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di negeri akhirat di dalam surga. Amin ya rabbal alamin.